Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih di menjelang buka puasa kita sama program kita Rashid Ramadan Syahdu di ID Web Host. Nah, kita akan datang menghibur kalian nih di jam 4 sore menjelang buka puasa. Jadi buka puasa kalian tidak terasa hambar gitu. Kalian bisa mengikuti video-video ini, barangkali butuh inspirasi, butuh pembelajaran. Nah, langsung aja lihat video ini. Nah, by the way, kita sudah mematuhi protokol kesehatan sebelum syuting, seperti mencuci tangan, menggunakan masker, mengecek suhu tubuh, dan berjaga jarak. Nah, pada sore hari ini kita akan membawakan tema yang berjudul Unggul di Dunia Kerja Industri Digital dan Teknologi bersama waktu kita. Nah, di sini Bella akan menghadirkan langsung CEO dari waktu kita, Mas Ilham. Selamat sore, Mas Ilham. Selamat sore, Mbak Bella. Iya, gimana nih Mas puasanya nih Mas? Alhamdulillah, so far masih lancar sih. Mbak Bella gimana nih? Ya, ini pandemi kan Mas ya, jadi butuh waktu, butuh tenaga yang ekspor juga lebih nih karena di luar juga kadang ini ya Mas ya, wabahnya di mana-mana, jadi takut-takutan juga. Nah Mas ini mau mengulik tentang industri digital dan teknologi ya Mas ya. Nah untuk itu menurut Mas Ilham, dunia industri digital dan teknologi sekarang ini seperti apa sih Mas? Terus apakah sudah sejauh ini tuh seperti apa gitu Mas? Oke, kalau dari point of view saya ya, industri digital sekarang nih bisa dibilang makin maju sih Mbak. Karena Indonesia sendiri emang dari awal kita berdiri pun bisa menghasilkan mungkin bisa dibilang ribuan startup ya per tahunnya. Jadi kayak I think Indonesia udah bisa dibilang salah satu negara yang memproduce startup terbesar di dunia. Oke, jadi setiap tahunnya dan setiap bulannya bahkan bisa berkembang terus ya Mas ya. Dari situ. Oke. Nah, untuk peluang kerja di dunia industri digital dan teknologi ini seperti apa sih Mas? Kalau peluangnya tentunya dengan semakin berkembangnya industri ini semakin banyak ya peluangnya. Misalnya kayak banyak mulai mahasiswa yang bisa bikin startup sendiri ataupun mulai bekerja di bidang digital sejak masih berkuliah seperti itu. Jadi kayak ketika industri berkembang tentunya banyak opportunity yang bisa kita ambil lah. Ya, bisa dimanfaatkan ya. Apalagi teknologi juga mendukung gitu ya Mas ya. Nah susah nggak sih Mas untuk terjun ke industri digital dan teknologi ini? Oke. Kalau dibilang susah sih relatif ya Mbak ya. Karena tiap orang beda-beda. Ada yang bilang ini gampang, ada yang susah. Tapi ya tentunya untuk bisa masuk ke industri ini ya kita harus bisa beradaptasi sih. Kayak skill-skill apa yang dibutuhkan di industri ini harus kita pelajari, harus kita kuasai. Terus kita harus sering-sering sih ngelihat opportunity. Kan semakin marak startup nih yang rising, terutama di Jogja sendiri kan ada namanya Block 71 itu salah satunya. Itu kan salah satu community terbesar di Indonesia yang tentunya banyak menghadirkan startup di sana. Jadi kayak banyak banget opportunity di sana. Terus sekarang juga saya lihat banyak banget kampus-kampus yang punya inkubator, yang mana menghasilkan banyak-banyak startup baru juga, yang mana itu juga bisa kita ambil kesempatan untuk bisa mungkin starting from intern sampai bisa full time job di sana sih. Jadi mencari peluang itu pasti dibutuhkan juga gitu ya Mas ya. Kalau mau ambil di industri ini tentunya seperti itu sih Mbak. Aktif nyari juga gitu ya Mas ya. Nah nih Mas, tadi menyinggung tentang skill ya. Nah untuk soft skill atau dan hard skill yang harus dimiliki oleh orang yang mau berterjun di bidang itu tuh gimana sih Mas? Kalau soft skill tentunya soft skill di industri sebelumnya juga seperti masih diperlukan ya. Kayak public speaking, terus mau collaboration itu juga penting sih. Tapi di industri yang sekarang ini hal tersebut juga belum bisa lepas sih. Kayak kita tetap harus bisa kolaborasi dengan orang lain, terus juga harus makin confident sih dengan apa yang kita miliki.
Terus kalau hard skill ya, kalau hard skill mungkin banyak yang baru ya, kayak zaman dulu marketing ada traditional marketing, sekarang lebih ke digital marketing. Harus tahu SEO, search engine marketing, terus tahu gimana copywriting dan sebagainya. Jadi terus sekarang kan juga makin banyak software engineer gitu kan yang dibutuhkan. Berarti tentunya berarti skillnya yang dibutuhkan hard skill tuh coding ya. Udah berarti mau nggak mau kita harus belajar coding gitu, misalnya seperti itu. Istilahnya menuntut untuk berkembang gitu ya, mengikuti teknologi sejauh mana gitu. We have to adaptive dan catch the trend sih kalau kata saya. Oke, nah nih Mas Ilham ini kan CEO dari Waktu Kita. Nah, apa itu Waktu Kita, Mas? Waktu kita, apa waktuku, waktumu? Nah, itu gimana itu, Mas? Iya. Waktu Kita ya. Jadi Waktu Kita itu basically adalah sebuah startup yang bergerak di education technology dan HR sih kalau sekarang, karena kita fokus untuk mengembangkan skill digital untuk anak-anak muda dan kita juga berusaha untuk connecting company sama talent-talent terbaik sih. Terutama fokusnya kita di Southeast Asia juga sekarang. Untuk fokusnya di ASEAN. Nah, kalau Waktu Kita sendiri mungkin banyak juga kepo nih. Kenapa Waktu Kita? Iya, kenapa tuh? Waktu kita nggak ke waktu kamu, waktu aku? Sebenarnya basically back to 2018 ya. Di 2018 itu kita, nama Waktu Kita itu tercetus dari kayak saya dan co-founder saya kayak mikir, gimana ya kita punya produk yang bisa memwadahi anak-anak muda, terutama di Jogja. At the time di Jogja mungkin ada salah satu kompetitor besar di sini, di Jogja ada salah satu kompetitor besar, tapi itu belum mewadai kita sih, kayak banyak skill-skill yang tuh technical lah. Basically kan saya bisnis, majoring bisnis, jadi kayak yang diperlukan bukan coding skill atau mungkin technical yang di tech lah, tapi lebih ke digital marketing mungkin ya. Nah di situ saya kepikiran nih, gimana caranya kita providing kelas untuk bisa memadai skill-skill di bidang digital yang nggak cuma teknikal. Terus selain itu, yang nama Waktu Kita ini lebih kepada ajakan untuk anak-anak muda nih. I think this is our time to being productive. Makanya kayak ya udah namanya Waktu Kita aja. Jadi kayak ya udah yuk Waktu Kita. Terus kata Waktu Kita itu pun sering tercetus ketika orang ngobrol. Jadi kayak mungkin secara nggak langsung mudah diingat juga ya. Jadi biar tertanam juga di ya Mas ya. Waktu Kita. Kayaknya ini website gitu ya Mas ya. Nah, untuk Waktu Kita ini layanannya seperti apa sih Mas? Apakah apa itu layanannya gitu? Kalau Waktu Kita sendiri saat ini kita emang fokusnya providing digital and tech skill lah, classes. Nah, di kelas-kelasnya itu sebenarnya kita ada 2 macam kelas. 3 deh bonusnya. Yang satu biasanya kita workshop. Terus kemudian ada immersive. Kelas yang sering kita provide itu maksudnya immersive kelas, yang mana kita providing kelas dengan durasi 1-3 bulan. Nah biasanya itu kelas tersebut bantuin anak-anak muda untuk belajar digital and tech skill. Misalnya kayak web development, terus ada data science, ada digital marketing, ada UI UX design dan semacamnya. Nah di situ kita berusaha untuk bantuin mereka untuk belajar dari nol hingga nanti bisa connecting sama industri dan dapetin pekerjaan gitu sih. Jadi istilahnya sekolah lagi nih untuk memasuki mungkin tempat pekerja yang pengen dituju gitu ya Mas ya? Ya short course lah bisa dibilang. Kalau sekolah kayaknya terlalu singkat. Nah mentor-mentornya itu dari mana sih Mas? Kalau mentornya sendiri kita biasanya berusaha untuk hire dari profesional yang mana mereka berasal dari top company lah, katakanlah ya unicorn Indonesia. Kita berusaha untuk dapetin salah satunya dari company tersebut gitu. Berarti sudah bekerja sama gitu ya Mas ya untuk membantu para calon pekerja gitu ya Mas ya. Nah, memang sudah ahlinya gitu. Benar-benar. Apakah Waktu Kita ini akan mendampingi dari seorang yang ikut nih layanan dari Waktu Kita sampai akhir nanti dapat pekerjaan gitu Mas? Kalau secara program kita akan memfasilitasi hal tersebut. Jadi ketika ada student yang ikut program kita, kita akan dampingi mulai dari belajar tech skillnya, terus kita juga ngajarin soft skill. Kita setiap akhir kelas kita tuh ada sesi HR training. Jadi kita ngajarin gimana sih bikin resume yang baik, gimana cara interview, terus gimana cara kita
bikin cover letter, kan banyak juga tuh orang yang apa namanya lupa nih nggak bikin cover letter, padahal kan cover letter juga penting. Nah, terus selain itu kita juga ada hiring day yang mana nanti kita undang langsung industrinya, dan kebetulan kan kita ini salah satu company yang partnering dengan salah satu lembaga tersebar di Singapura lah, mungkin the one and only di Jogja ya mungkin ya. Jadi ya banyak sekali startup dari sana yang memang nyari talent di Indonesia. Jadi nggak hanya melayani tapi juga bisa berkoneksi dari industri-industri yang sudah bekerja sama gitu ya Mas ya. Wow, peluangnya juga cukup gede di situ ya Mas ya. Iya betul. Soalnya juga kita kenapa berusaha providing tersebut, karena kita melihat bahwa human resource digital talent in Jogja lah katakanlah, itu punya potensi yang besar, dan apa namanya, dengan kita connectingnya ya connecting di Indonesia, tapi kita juga kebetulan ada sebuah privilege dari connecting bisa ke Singapura, ya kenapa tidak, itu juga tentunya akan membantu dari Human Resource untuk dapat best income juga lah, bigger income dan in Indonesia, ya kan? Iya benar, itu kesempatan yang besar juga di situ ya Mas ya. Next nih Mas, siapa aja sih yang bisa ngikutin layanan atau bisa join di waktu kita ini Mas? Yang bisa join ya, sebenarnya yang bisa join tuh siapa aja, cuma most of student yang join di kita itu tuh mostly mahasiswa, fresh graduate sama profesional yang di early career sih, karena kalau mahasiswa dan fresh graduate itu kan mereka memang benar-benar pengen belajar dan ingin lebih mudah untuk pursuing dari karir digital era. Nah kalau yang profesional, kenapa saya bilang early career? Karena student yang ikut as a profesional biasanya mereka ingin switching to another job lah. Kayak misalnya saya lulusan bisnis yang biasanya marketing nih. Terus mau ternyata saya kok tertarik coding ya udahlah coding mumpung masih pengalaman 1 tahun 2 tahun nih. Supaya nanti punya better opportunity to have better career lah. Ini pembahasannya sangat menarik nih. Apalagi saya generasi muda yang baru lulus juga nih Mas. Oh iya? Iya, saya baru lulus nih Mas. Jadi kesempatan juga nih ngikutin kelas dari waktu kita ini Mas. Nah, boleh nanya nggak sih Mas, apa bedanya dari kompetitor lain gitu? Atau punya nilai-nilai itu sendiri nih dari waktu kita? Gitu. Beberapa perbedaan ya. Kalau dari sisi customer ya, mungkin yang dirasakan first adalah kita bisa dibilang kita bisa provide affordable price with a high value lah. Dimana kompetitor udah sangat pricey, tapi kita bisa trying to provide yang lebih kalau kata salah satu klien kita manusiawi lah harganya. Harganya masih terjangkau gitu ya Mas ya. Apalagi untuk segmen kita kan fokusnya di Jogja yang mana kota pelajar lah. Salah satu provinsi dengan banyak perguruan tinggi di Indonesia. Jadi kita berusaha untuk ngasih yang sesuai dengan kebutuhan. Terus kemudian kita juga fokusnya juga nggak cuma di Indonesia, kita connecting Southeast Asia karena tadi salah satu value kita, salah satu privilege kita udah menjadi salah satu official partnernya, jadi kayak itu salah satu keunggulannya kita. Itu lumayan menjanjikan nih Mas untuk generasi yang mau cari pekerjaan gitu ya Mas ya. Kapan lagi sih kerja remote tapi gajinya gede? Itu menjanjikan itu Mas. Nih Mas, next. Waktu kita ini terdampak juga nggak sih dari kondisi yang saat ini udah 2 tahun COVID ya Mas ya. Nah dari waktu kita itu gimana? Kalau pandemi ya, mungkin secara dari sisi kelas yang offline mungkin cukup terdampak karena kan kita harus postpone beberapa program karena ya itu kondisi yang tidak menentu tahun lalu terutama. Tapi secara bisnis overall kita growth sih. Cukup malah berkembang sih. Berkembang ya malah karena apa-apa juga serba digital, jadi itu juga yang dicari gitu ya Mas ya. Nah untuk ngikutin layanan dari waktu kita itu gimana sih Mas prosedurnya? Apakah ada yang berbayar? Apakah free atau ada promo-promo lainnya gitu Mas?
Kalau mau ikut program dari kita sebenarnya gampang banget, tinggal buka website waktukita.com, terus cari kelas. Nah itu ada banyak kelas di sana, nanti tinggal pilih. Semuanya bisa nanti diproses lewat website. Terus kalau mbaknya nggak mau ikut program atau mau ikut malah lebih ke nyari opportunity untuk di hire sama perusahaan, bisa juga di waktu kita terus pilih menunya ada access.id, itu salah satu produk baru kita. Jadi kita fokusnya di HR juga. Nanti kalau memang mau cari opportunity bisa daftar sana as a talent pool. Nanti banyak kemungkinan akan lebih mudah di hire karena kita fokus ke delivering talent langsung, enggak marketplace job gitu sih. Itu sangat membantu sekali Mas. Ini saya jadi pencerahan, wah bisa nih habis ini langsung scroll cari-cari nih. Terima kasih banget nih Mas. Nah, kasih alasan dong Mas, kenapa kita harus menggunakan layanan dari waktu kita? Mungkin ini ya, buat teman-teman anak muda. Kapan lagi sih kalian bisa belajar digital dan tech skill secara mudah, cepat, relevan, dan nggak membebani orang tua banget. Karena di kita sekarang ini kita mulai launching scholarship program, terus banyak free class juga tiap bulannya. Terus juga secara kalau mau ikut program immersive atau private, lebih murah dibanding les bahasa Inggris di salah satu lembaga ternama gitu loh. Jadi kayak why not gitu. Iya, apalagi ditambah ada akses menuju tempat pekerja yang sudah punya nama gitu ya Mas ya. Nah Mas, ini udah masuk segmen terakhir nih Mas. Silahkan loh Mas kalau mau promosi tentang waktu kita itu. Apakah waktu dekat akan ada promosi atau ada event atau ada diskon-diskon? Mungkin ini promosi spesial ya buat penonton di YouTube ya? Iya. YouTube-nya IDWeb. YouTube ada, Instagram ada, di Spotify juga ada. Buat penonton podcast ini, kalian nanti bisa gunakan kode waktu kita IDWeb House dan dapetin promo 10% untuk tiap-tiap kelas di waktu kita. Gitu sih. Gitu aja ya Mas ya. Terima kasih banyak nih Mas. Apalagi dikasih spesial kode nih. Terima kasih banyak. Semoga tadi bisa membantu teman-teman yang ada di rumah ini bisa ikutan gabung langsung, scroll langsung. Wajib gitu. Ya. Terima kasih banyak Mas Ilham. Semoga kegiatannya berlangsung dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Iya, sama-sama. Nah, gimana? Udah tertarik kan? Saya tuh juga nanti habis ini mau scroll tuh. Apa itu waktu kita? Buat kalian kalau misalnya ketinggalan video-video sebelumnya bisa scroll aja atau langsung ke YouTube kita di IDWeb Host. Kita juga tayang di IGTV, di Spotify dan media partner kita Teknologi. Nah, buat kalian jangan lupa untuk klik like-nya, komen, subscribe, follow, share ke teman-teman kalian. Nah, apalagi tadi ada spesial kode dari waktu kita bisa kalian gunakan untuk belajar-belajar juga gitu ya. Nah, terima kasih udah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.